Selamat pagi, anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Ai, dan Ibu adalah guru ekonomi kalian untuk tahun ajaran ini. Ibu sangat senang bisa menjadi bagian dari perjalanan belajar kalian, terutama dalam memahami berbagai konsep ekonomi yang akan membantu kita memahami bagaimana perekonomian di sekitar kita berjalan. Mari kita belajar bersama dan berdiskusi dengan penuh semangat. Setelah menonton video penjelasan ini, diharapkan kalian mampu menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari secara cermat dan bertanggung jawab. Anak-anak, hari ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting dalam ilmu ekonomi, yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Dua kebijakan ini sangat berpengaruh dalam mengatur perekonomian suatu negara. Apa yang kalian bayangkan ketika mendengar istilah kebijakan fiskal dan moneter? Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengelola anggaran negara, terutama melalui pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara. Apa saja yang menurut kalian bisa menjadi sumber penerimaan negara? Penerimaan negara biasanya berasal dari pajak, sedangkan pengeluarannya bisa berupa belanja pemerintah untuk infrastruktur, pendidikan, dan sebagainya. Sedangkan kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral, misalnya Bank Indonesia, untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Kalian pasti bertanya-tanya apakah tujuan dari dua kebijakan ini? Ya, benar sekali anak-anak. Tujuan dari kebijakan fiskal diantaranya seperti mengurangi pengangguran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mendistribusikan pendapatan secara lebih merata dan mengendalikan inflasi. Sedangkan tujuan dari kebijakan moneter adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan stabilitas harga, mendorong pertumbuhan ekonomi, menstabilkan nilai tukar mata uang dan meningkatkan kesempatan kerja. Jadi, meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menyeimbangkan perekonomian, instrumen yang mereka gunakan berbeda. Nah, sekarang kita akan membahas instrumen kebijakan fiskal. Terdapat 3 instrumen kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah, yaitu: pertama, sistem perpajakan. Dengan menaikkan tarif pajak, pemerintah bermaksud memperkuat kas pemerintah dan dapat memperbesar pengeluaran yang bersifat umum. Sebaliknya, pemerintah juga bisa mengurangi tarif pajak, di mana pemerintah bermaksud memberi kesempatan perusahaan berinvestasi sekaligus meningkatkan konsumsi. Kedua, politik anggaran. Politik anggaran mengacu pada keputusan-keputusan politik yang terkait dengan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara. Misalnya, saat ekonomi sedang lesu, pemerintah bisa meningkatkan pengeluaran untuk proyek infrastruktur agar membuka lapangan kerja. Ketiga, pinjaman pemerintah. Dalam kondisi tertentu, terutama pemerintah mengutamakan mengejar tingkat pertumbuhan perekonomian, maka pemerintah dapat melakukan pinjaman pemerintah dengan menjual surat utang negara. Kebijakan ini diambil dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan sekaligus bisa menekan laju inflasi di masyarakat. Jika tadi kita membahas instrumen kebijakan fiskal, sekarang kita akan membahas instrumen kebijakan moneter. Pertama, kebijakan operasi pasar terbuka atau open market policy adalah salah satu kebijakan yang diambil Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia. Kedua, kebijakan diskonto atau discount policy adalah kebijakan Bank Sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan mengubah, menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank umum. Ketiga, kebijakan cadangan kas di bank atau cash ratio policy adalah kebijakan Bank Sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan menaikkan atau menurunkan jumlah cadangan kas minimum yang ada di bank. Keempat, kebijakan kredit selektif. Kebijakan ini dapat diambil oleh Bank Sentral pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi. Kebijakan ini dilakukan dengan memperketat syarat-syarat pemberian kredit kepada masyarakat atau yang sering disebut dengan
Syarat 5C, karakter, capacity, collateral, capital, dan condition. Kebijakan moneter ini dapat kita golongkan ke dalam dua jenis, yaitu pertama, tight money policy atau kebijakan uang ketat. Tight money policy adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat. Kebijakan ini dilakukan dengan menaikkan suku bunga atau kebijakan diskonto, menjual surat-surat berharga atau kebijakan pasar terbuka, menaikkan cadangan kas atau kebijakan cash ratio, dan membatasi atau memperketat pemberian kredit. Kedua, easy money policy atau kebijakan uang longgar. Easy money policy adalah kebijakan bank sentral untuk menambah jumlah uang beredar di masyarakat. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan menurunkan tingkat suku bunga atau kebijakan diskonto, membeli surat-surat berharga atau kebijakan pasar terbuka, penurunan cadangan kas atau kebijakan cash ratio, dan mempermudah pemberian kredit. Nah, sekarang kita bisa menyimpulkan tentang perbedaan kebijakan fiskal dan moneter dapat kita klasifikasikan ke dalam tiga aspek diantaranya pelaksana, instrumen utama, dan tujuannya. Dalam kebijakan fiskal yang menjadi pelaksananya adalah pemerintah, serta instrumen utamanya adalah pajak dan pengeluaran pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Sedangkan, dalam kebijakan moneter yang menjadi pelaksananya adalah bank sentral, dengan instrumen utamanya adalah suku bunga dan jumlah uang yang beredar, dan bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Untuk membantu memahami lebih baik, mari kita lihat contoh di Indonesia. Ketika ekonomi sedang menghadapi resesi, pemerintah bisa mengurangi pajak dan meningkatkan belanja pemerintah. Sementara itu, Bank Indonesia mungkin menurunkan suku bunga agar masyarakat lebih banyak meminjam uang dan berinvestasi. Baik anak-anak, dari pembahasan kita hari ini, bisa sama-sama kita pahami bahwa kebijakan fiskal dan moneter adalah alat penting bagi pemerintah dan bank sentral untuk menjaga keseimbangan perekonomian suatu negara. Ibu ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semangat ya!